Selamat pagi siswa dan siswi kelas 11. Hari ini kita akan membahas bab yang ke-11 dengan judul Keluarga yang Mendidik. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadikan dasar daripada pertemuan kita pada hari ini dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Mengatakan demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ya. Jadi ada 2 poin di sini yang penting mengenai anak-anak yang harus taat kepada orang tuanya, dan orang tua khususnya di sini ayah dikatakan haruslah mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, itu 2 poin yang kita ambil dari Efesus pasal 6. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk waktu pagi hari ini, di mana kami boleh belajar akan materi pendidikan agama Kristen. Kami berdoa Tuhan untuk bab 11 yang akan kami bahas. Biarlah Engkau membuka hati kami, membuka pikiran kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ya. Kita akan membahas keluarga yang mendidik. Jadi tadi di dalam pembacaan Alkitab kita sudah membaca bagaimana seorang ayah atau orang tua itu mempunyai kewajiban untuk mendidik akan anak-anaknya. Di dalam bab ke-11 ini kita membahas 3 poin. Yang pertama yaitu lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, yaitu rumah, ya. Pendidikan yang pertama dan utama itu dimulai dari rumah. Dan yang kedua, pola pendidikan dalam keluarga. Kemudian poin yang ketiga adalah keteladanan orang tua. Ya, kita mulai dengan poin yang pertama. Orang tua itu mempunyai peran yang penting untuk meletakkan dasar pendidikan. Dasar pendidikan itu apa yang utama? Yaitu mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan kita manusia. Tetapi di samping itu, mengenal Allah juga kita belajar mengenal Tuhan Yesus, yaitu Allah yang datang ke dalam dunia ini sebagai manusia.
supaya manusia berdosa dapat ditebus dan diselamatkan, supaya manusia jangan hidup di dalam hukuman, tetapi hidup di dalam keselamatan. Nah, orang tua di dalam menceritakan kebenaran tentang Allah, tentang Tuhan Yesus, itu harus berdasarkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab banyak sekali cerita-cerita di mana anak-anak akan bisa mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Orang tua juga harus mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berdoa, untuk beribadah, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu orang tua juga perlu mengajak anak-anaknya membaca Alkitab, menghafal ayat-ayat firman Tuhan, dengan tujuan supaya anak-anak itu bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Dan sejak kecil, anak-anak tuh sudah mengerti bahwa hidupnya bukan untuk keinginannya sendiri, tetapi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga nanti saat anak-anak sudah dewasa, mereka dapat hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika ada masalah datang, anak-anak tidak mencari pertolongan kepada tempat yang lain, tetapi mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Dan melalui pengalaman-pengalaman itu, anak-anak akan bertumbuh di dalam iman dan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi keluarga adalah wadah pendidikan yang utama dan pertama, yang meletakkan dasar untuk mengenal Allah secara pribadi, dan kemudian mengembangkan karakter Kristus di dalam diri anak-anak. Jadi anak-anak itu kan lahir sebagai orang berdosa. Jadi dia harus diajari untuk takut akan Tuhan sampai karakternya itu berubah dari karakter manusia lama menjadi karakter manusia baru yang menghormati Tuhan. Sekarang kita masuk di dalam poin yang kedua, yaitu pola pendidikan dalam keluarga. Ada macam-macam pola didik yang dilakukan oleh keluarga demi keluarga. Setiap keluarga itu memang mempunyai pola didik masing-masing yang tidak sama satu dengan yang lain. Tetapi pola didik yang terbaik adalah ketika orang tua mengajar anak-anaknya untuk mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau anak-anak itu butuh sesuatu, dia akan dibiasakan gitu untuk meminta kepada Tuhan. Kalau anak-anak punya masalah, diajari untuk datang minta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Dan itu semua hanya melalui firman Tuhan. Jadi anak-anak dilatih untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Di samping itu, orang tua juga belajar untuk menemukan potensi apa yang ada di dalam diri anaknya. Kemudian menolong anak-anak untuk mengembangkan bakat-bakat itu yang ada di dalam dirinya. Kemudian memotivasi anak-anak untuk berani mencoba sesuatu yang baru, ya, berani untuk menghadapi kegagalan ketika proses belajar terjadi. Jadi didikan itu memang membutuhkan waktu. Orang tua tidak bisa berbicara satu kali lalu anaknya itu pasti berubah. Ya, orang tua harus ada kesabaran untuk berbicara lagi, menjelaskan lagi kepada anak-anaknya, sampai anak-anak itu bisa mengerti dan bertumbuh. Kita masuk di poin yang ketiga mengenai keteladanan orang tua. Peranan orang tua dalam pendidikan itu haruslah dengan teladan atau contoh. Anak-anak itu tidak bisa diajari hanya dengan kata-kata saja. Anak-anak itu walaupun dia mengerti, kalau diajarin sekalipun dia mengerti, tapi tanpa contoh yang jelas, anak-anak nggak bisa untuk mempraktekkan apa yang diajarkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kata-kata saja tidak cukup,
harus dengan contoh atau keteladanan. Jadi orang tua itu perlu memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak tuh mengerti, oh, yang dimaksud dengan menolong orang itu seperti apa. Yang dimaksud membantu itu seperti apa. Yang dimaksud sabar itu seperti apa. Ya. Yang dimaksud mengampuni itu seperti apa. Anak akan bisa mengerti dengan jelas kalau melihat suatu contoh. Jadi contoh itu penting sekali. Ya. Saya mendengar ada kisah di mana sebuah keluarga ayahnya itu mempunyai hobi main biola. Suatu hari ibu tidak sengaja menjatuhkan biola kesayangan ayahnya sampai biola itu retak dan suaranya menjadi terganggu. Semula ayah marah di dalam hati karena biola kesayangannya itu menjadi rusak. Tetapi sang ayah tidak membiarkan emosinya meledak. Dia mengambil keputusan untuk tidak marah. Jadi kemudian ayah berkata kepada ibu bahwa biola itu adalah barang dunia. Jadi kita tidak usah sedih dan susah kalau biola ini rusak. Lalu ayah mencoba memperbaiki biola itu dengan lem supaya keretakannya dapat diatasi. Dan ketika anak-anaknya melihat contoh tersebut, anak-anak jadi mengerti, oh, yang namanya memaafkan, yang namanya penguasaan diri itu seperti itu caranya. Ya. Jadi kejadian itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya. Jadi tadi kita sedang membahas bahwa orang tua itu harus menjadi teladan untuk anak-anaknya. Tetapi selain memberi teladan, orang tua juga berperan sebagai motivator, yaitu memberi semangat dan dukungan kepada anak-anaknya. Misalnya anaknya itu mau lomba, ya. Orang tua dapat memberi dukungan dengan mendoakan, dengan memberi semangat, dengan membantu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Orang tua juga dapat bertindak sebagai sahabat, di mana anak-anaknya bisa berbagi cerita, berbagi perasaan, dan ikut merasakan kesedihan, ikut merasakan sukacita yang dialami oleh anak-anak. Lalu orang tua juga bisa berfungsi sebagai inspirator. Jadi ketika orang tua melakukan hal yang baik, hal yang terpuji, maka anak bisa terinspirasi untuk ikut melakukan hal tersebut. Orang tua juga bisa berfungsi sebagai konselor, di mana orang tua menjadi pendengar yang baik, menjadi pembimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bisa mengerti bagaimana caranya mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidupnya. Lalu orang tua juga bisa berfungsi sebagai pengawas, yang tugasnya mengingatkan, menegur, kalau anaknya itu melakukan kekeliruan atau kesalahan. Juga memberikan sanksi kalau anaknya itu melakukan kesalahan, keteledoran. Jadi perlu ada sanksinya, sehingga anak-anak itu lain kali akan lebih hati-hati. Maupun memberikan reward, yaitu hadiah ketika anak-anaknya melakukan tugas dengan baik. Itulah keteladanan orang tua dan fungsi yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mendukung anak-anaknya di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Tugas sebagai orang tua memang tidak mudah. Orang tua harus mengandalkan Tuhan di dalam mendidik anak-anak. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tidak bisa hanya dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan doa, dengan memberi contoh, memberikan teladan, ya. Mendidik anak itu adalah sebuah kerja keras bagi orang tua. Tetapi percayalah bahwa jika Tuhan sudah memberikan tugas untuk mendidik anak,
maka sebagai orang tua juga pasti diberikan hikmat, diberi kebijaksanaan, diberikan kekuatan, sehingga anak-anak nanti dapat mencontoh akan orang tuanya, dan orang tuanya bisa berhasil di dalam mendidik anak-anak. Baik, siswa-siswi kelas 11, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Saya berharap apa yang menjadi tugas kalian itu akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan belajar pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menyempurnakan semua kekurangan-kekurangan yang ada, supaya kami dapat belajar terus dan mengerti akan panggilan Tuhan sebagai keluarga untuk mendidik anak-anak, menjadi contoh, menjadi teladan, dan kami yang masih berstatus sebagai anak juga belajar untuk taat kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, jadikan keluarga kami sebagai keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus yang akan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.